Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada saudara-saudara setanah air, se-Nusantara, dan pada saudara-saudara yang di luar Indonesia sementara. Saya ucapkan saya kembali lagi seperti yang misalnya, maaf ya kita belum bisa langsung belum bisa live untuk sementara ini, belum bisa live. Baiklah, salam Pak D Sastra Channel, okay. Oke, kembali lagi kita bahas masalah sastra genre Hadingrat. Jadi ini sastra genre Hadingrat versi Pak D Sastra, ya. Memang sastra genre Hadingrat ini memang tertinggi, dan itu sudah dinas sama orang-orang dulu, karena orang dulu banyak orang yang tirakat sedikit ya, jadi nas itu membahayakan sekali. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengerti, maaf ya, bagi orang-orang yang termasuk dari Pangkat Ediu, itu rata-rata orang hebat-hebat semua, itu nggak mau mejang terlalu dalam, karena kena ini kayak kena nas gitu, karena dari kunci. Sama dengan kalau kita misalnya bikin Rompi Antokusumo, asma-asmaan itu ya, bikin Racawi Agung, biasanya kan kunci-kuncian itu. Ketika ada orang lain ambil, kalau kuncinya kita jawab dengan yang ambil kunci, yang ambil nggak izin, kena sawah kena sangkal, bisa kena musibah kan. Jadi muatan sekali. Hampir sama dengan itu, sama dengan sastra genre ini. Sastra genre ajaran tertinggi, memang tertinggi sudah, bukan ilmu, bukan wir, bukan enggak. Cuma alur cerita sendiri. Dan bagi orang-orang yang sudah sowung yang itu bisa sebenarnya, bisa menjawab, tapi memang nggak berani. Kayak kena sangkal gitu. Baiklah, maaf ya sebelumnya, kita Pak D Sastra ini menurut versi Pak D Sastra, jadi sastra genre Hadingrat kita bukan Pangkat Ediu. Kita sastra genre Hadingrat Indonesia. Karena kita bersyariat, bertarekat, berhakikat, bermakrifat. Maaf ya, bukan berarti kita orang makrifat, tapi bermakrifat, berusaha. Kalau di sini ada 9. Di sini ya, ada 9 yang harus kita berusaha kita lakukan. Pertama apa aja yuk? 1, sabar, tawakal, jujur, ikhlas, akas, mirim ing pandum, loman, temen, suwung. Jadi terakhirnya suwung, kosong. Tidak ada siapa, cuma ada Tuhan, cuma ada Allah di hati kita. Ya, jadi itu mentok terakhirnya di suwung. Bagaimana kita nggak susah? Sekarang sabar pun aja sudah seperti itu. Baik, kita kembali lagi ya. Kalau ngaji di sastra genre Hadingrat Indonesia ini, harapan saya memang karena kenapa dibuat Indonesia? Karena biar negara Indonesia ini yang kita cintai ini ya, biar sudahlah, nggak usah gontok-gontakan lagi. Sudah saatnya kita naik dengan harapan saya dengan adanya yang tertinggi ini, kita ke Indonesia biar terangkat. Makanya kita nanti tetap kayak biasanya kita doa bareng-bareng supaya terutama Pak Sebentar ini ya, Pak Prabowo biar dikasih kesehatan ya. Terus anggota-anggota DPR itu kalau punya ide-ide yang baik ya, biar gimana caranya gitu loh. Bisa Indonesia ini biar udah nggak usah kontak lagi ya, biar cepat naik gitu loh. Tetap kita tetap berusaha ya, doakan terus biar Indonesia tetap lepas dari keterpurukan ini. Baiklah lagi, kalau di sini sastra genre Hadingrat, di sini pertama-tama kita tetap tawasul, ya. Pertama tawasul yasin tahlil, terus tawasul tetap, terus doa-doa. Cuman di sini juga tetap sholat, tapi ada sujud. Jadi kalau sujud karena kita juga ada hono corokonya, ada jawanya, juga ada ijaiyahnya. Jadi biar seimbang antara hono coroko, antara sama-sama ada seimbang. Memang sama-sama baik, terus terang saja sama-sama baik. Dan kalau kita sudah kerasa sama-sama saktinya kalau kita rasakan itu. Tergantung orang itu sendiri ya, tergantung manusia sendiri gimana belajarnya. Karena bagaimanapun kebaikan pun kalau terlalu banyak juga nanti nggak baik. Ini contohnya aja air putih itu baik menyehatkan. Tapi kalau itu terlalu banyak apa kelompokan gitu.
Air putih kan baik, tapi kalau terlalu banyak, ya enggak baik. Karena itu harus seimbang stabil. Jadi antara misalnya samawinya yang dari langit, dari hadis-hadis dari Al-Quran itu ya, kalau kita pelajari terus terlalu panjang, nanti kalau kita nggak hati-hati bisa apa? Bisa teroris. Di Jawa pun juga gitu. Sama aja kalau kita pelajari terus kita nggak ada filternya, makanya di sini kita seimbangkan, tetap kita apa? Ayo. Larinya apa? Manual kalau Gusti, tetap ada Allah di hati kita. Tetap ada Allah di kita. Penyaring kita itu Allah. Sekiranya ini udah selesai, jangan dilanjutkan. Kita nggak usah banyak-banyak, kita belajar manfaat aja. Selama ini ya kalau di sini kan kita tawasuli, ya kan? Pendiri bangsa kayak Pak Presiden Soekarno, Pak Muhammad hampir tiap Kamis. Kita tiap Kamis ruas jagat, ya kan? Ini Anjalan 4 penjuru gabung sama Kolo Cokro. Ada Jawanya, ada Islamnya. Bukan berarti kita nyampur enggak. Kita jajarkan, kita stabilkan, tapi kita punya filter sendiri. Maaf ya bagi saudara di Bangla Video, kita bukan enggak. Cuma saya punya versi, mudah-mudahan tujuan saya enggak apa-apa. Tujuan saya cuma gimana caranya Nusantara ini cepat bangkit, Indonesia cepat bangkit. Dan kita doa bareng-bareng aja. Doa bareng-bareng kayak negara yang kita cintain ini, negara yang berbineka tunggal ika, berpancasila, saling menghargai orang lain. Kadang-kadang kita kan kelihatan baik, tapi kan belum tentu baik. Misalnya kita ya di masjid ya, terus itu ada apa itu corongnya buanter ya, apa itu pas kasihan, apalagi di satpam habis jaga malam corongnya buanter nggak bisa terus nggak marah, sama itu baik, tapi corongnya kan jadi nggak baik. Kita kembalikan diri kita sendiri aja ya. Tujuan kita baik, tapi ya dua-dua, tapi pas corongnya ini di situ maaf ya, ada satpam jaga malam pas waktunya istirahat kena corong apa enggak, kasihan mereka. Jadi itu mestinya baik, jadi nggak baik, jangan seperti itu lah. Kita kembali lagi, kita bisa saling menghargai. Baiklah, untuk saat ini saya ini pengalaman dan cerita untuk ini, karena mudah-mudahan nanti bisa cepat lab, ini pengalaman aja ya. Kenapa saya pada saat nggak mau meninggalkan sholat? Kenapa saya nggak mau meninggalkan sholat? Karena saya punya waktu itu punya rasa spiritual sendiri. Waktu itu nggak sengaja. Saya tirakat, puasa. Karena memang keadaan waktu itu. Gini ceritanya. Tapi ini kisah nyata yang pernah saya alamin. Waktu itu saya punya usaha kerupuk. Punya karyawan 3, jadi ada penghasilan juga, ada setoran gitu loh. Alhamdulillah sudah lancar. Tapi waktu itu kena krismon, zamannya Pak Harto ya. Hancur, jadi bangkrut. Jadi harga-harga itu nggak naik nggak turun, tapi ganti harga. Yang biasanya kanji terigu itu harganya sekian, jadi sekian, melambung. Jadi nggak ada untungnya, bingung. Cuma saya sempat marah gimana sih kok sampai seperti ini. Saya mentok sampai saya marah gimana? Kenapa kok saya dikasih bangkrut? Padahal maaf ya, saya sholat 5 waktu. Puasa itu Senin Kamis, puasa Ramadan nggak pernah. Jangankan saya minum, saya ngerokok aja nggak pernah. Karena merasa nggak manfaat ya tak tinggalin. Saya berusaha mendekat pada Allah gitu aja. Dan saya berusaha gimana sih yang manfaat itu aja. Puasa tirakat. Kenapa kok usaha saya dikasih bangkrut? Saya sempat marah-marah sama Tuhan, sempat marah sama Allah. Maaf ya. Jadi saya menghadap ke langit. Jadi Allah itu Tuhan tak puisi sama aja. Waduh, jangan tak puisi, jengkel saya. Sambil nangis ini. Kenapa saya dikasih bangkrut, dikasih seperti ini? Padahal orang-orang yang maaf ya, yang rusak kok dikasih enak gitu. Sempat marah waktu itu. Sempat marah. Akhirnya satu ketika pas habis sholat Jumat, ini cerita ya, tapi mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat, karena kenapa saya tidak meninggalkan sholat, itu aja ya. Jadi waktu itu siang habis sholat Jumat, saya pulang dari rumah, ini saya nangis ini sama batin ini nangis itu. Batin saya dari muter-muter gini di depan rumah. Waktu itu rumah saya masih pendek, dari seng-seng panas. Ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa datang? Ternyata pakai serban gitu. Ketika orang itu datang, rumah saya ini hawanya dingin.
Padahal waktu itu panas dari seng semua itu, dari besi semua. Orang bilang tuh dingin gitu loh. Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salaman. Salaman. Waktu itu saya batin, mau tampilkan kursi ya. Batin saya masih batin itu. Dia udah gak perlu kursi, saya enggak perlu kursi. Ini gini saya enggak perlu kursi. Itu masih batin tapi jangan jawab sendiri. Wah ini perlu minum. Tak ambil, masih batin saya nggak ngomong. Tapi dia tuh udah tahu semua. Apa yang kita batin, apa yang saya batin dia tahu. Aku nggak perlu minum. Gitu. Jadi dulu gini. Jawaban sabar. Susah banget terus saya. Terakhir tuh saya punya uang di Sorong itu tinggal 5.000. Tinggal 5.000. Mau tak ambil lo? Dijawab, gue kali 5.000 KP bu. Kayak aku. Sudah, saya kembali, tak balik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya agak sadar loh. Itu tadi siapa? Gitu. Itu tadi siapa? Aku loh, udah nggak ada. Misalnya kalau orang biasa masih paling dekat itu udah nggak ada. Tadi siapa? Cuman terus terang aja, habis salaman tuh kayak dia kayak nggak ada tulah gembok gitu loh. Gembok datangan saya tuh baunya wangi enak gitu. Sampai seminggu nggak hilang-hilang. Saya penasaran saya. Tak rinso, tak sabun, tak apa aja nggak hilang. Tapi baunya wangi-wangi enak. Cuma saya penasaran. Saya seneng baunya. Baunya saya seneng wangi-wangi enak gitu. Tapi saya penasaran kok baunya kok nggak hilang-hilang kenapa? Seminggu ya. Tapi lama-lama hilang sendiri. Habis itu seminggu kemudian tuh saya tidur malam itu ya. Malam itu cuma saya cuma mikir, ya siapa orang itu gitu. Saya mikir siapa itu. Kok aneh gitu loh. Kok jalan kayak cepet sekali, kayak cepet hilang. Terus tangan kok wangi juga. Dan rasanya ini kayak gak ada tulangnya, gembuk gitu loh. Siapa orang? Saya malam tuh mikir kayak. Terus seminggu kemudian saya tuh pas tidur tuh saya tuh keluar. Bunyi klek 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 bunyi keluar. Keluar. Loh, itu kan saya. Saya tuh itu kok saya kok gini gitu. Lepas yang jadi sini kayak ada yang bawah gitu kayak ada yang bawah. Tapi saya dengar kayak suara kap kayak insyat mim kap. Saya kayak dengar suara itu. Kap kayak insyat mim anjak kap ya. Jadi keluar dari huruf itu. Kap kayak insyat mim kap itu keluar. Tapi saya tahu saya tidur loh. Kok lepas? Siapa itu? Saya kok lepas dulu? Kan saya gitu. Nah, pertama kak di langit itu yang pertama itu kayak pintu besar gitu artinya saya lepas ya naik gitu. Di sana yang pertama itu tempatnya luas kayak masjid gitu, tapi kayak atapnya ya ada luas. Di sana itu banyak orang itikaf. Jadi nggak saya tapi itikaf diem aja semua diem. Tapi orangnya gede-gede, saya kecil sendiri. Jadi diam semua gitu. Habis itu cuma diem aja. Terus jalan lagi naik berikutnya masjid. Kalau ke masjid lagi Bismillah kalau udah sampai 4 kali tuh. Terus turun lagi, turun terus sampai jam berapa? Setengah 4 pagi mau subuh itu. Lalu besok saya balik lagi loh. Itu kan saya balik lagi, masya Allah. Terus keringat saya dingin loh. Habis saya besoknya itu pakai saya sama sepurale minta maaf bener saya. Kalau saya punya salah ya kalau saya minta maaf bener-bener minta maaf. Kenapa Tuhan Allah kok dipisu-pisu gitu loh. Saya jengkel. Kenapa saya tuh merasa sudah tirakat, sudah puasa kok saya dikasih seperti itu gitu. Kenapa enggak orang lain yang orang yang rusak-rusak itu yang dikasih susah gitu loh. Maaf ya ini sekedar pengalaman hidup, pengalaman spiritual karena mungkin waktu itu saya sering puasa sampai ngapun ya. Bahkan sampai sekarang pun saya pada saat nggak makan nasi sampai sekarang ya. 30 tahun lebih. Maaf ya bukan enggak seperti itu. Cuman ini beberapa bulan ini saya agak kurang enak badan jadi saya ambil hari 40-nya aja. Saya makan karena kalau nggak kena anu sama sekali wis anu ya Pak. Ini apa? Kurus tambah. Saya marah tadi saya ambil hari 40-nya aja. Hari 40 1 bulan kan ada 4 kali kan. Itu saya nggak makan nasi. Tapi tetap saya nggak makan nasi. Tapi tetap Bismillah udah. Kita tirakat bareng-bareng ya. Ini sebagai wacana pengalaman saya. Kenapa saya tidak mau meninggalkan? Karena di situ ada doa-doa seperti itu gitu loh. Kap kayak insyam itu rasa seperti itu. Ini pengalaman mudah-mudahan damel saudara semua ya, terutama di Nusantara ini ya. Ini pengalaman saya seperti itu. Mudah-mudahan ini sedikit banyak manfaat lah. Jadi kita hati-hati karena kita tidak butuh kok, nggak butuh terlalu omong-omongan gini ya. Maksudnya itu dalil-dalil tapi nyatanya apa? Kita butuh manfaat aja. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Sing ringan-ringan misalnya kita nanam
di depan-depan rumah tuh nanam lombok, tomat ya. Kita nggak bisa amal apa. Kita taruh di situ barangkali orang ya orang kalau udah panen taruh dulu kan orang mau ngambil tomat biar aja diambil. Orang-orang kan nggak kan rata-rata nandur gitu aja diambil marah-marah. Ya kapan amalnya? Amalan nggak berarti sholat toh ya. Sholat rajin, maaf ya. Ini sama orang tua nggak ngerti. Ya kan? Nggak ada sini ya. Indonesia banyak seperti itu. Sekarang kan gitu, saking canggihnya, saking pinternya sama orang tua, maaf ya. Pernah sih? Ya, saya mohon aja adik-adik jangan sampai lupa Al-Fatihah sambung doa Al-Fatihah Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Fatihah ya. Nanti kapan-kapan suatu saat sama Pak Disata kita bareng-bareng. Enggak usah yang tinggi Al-Fatihah aja. Kalau kita yakinin, kita rasain itu sudah menjadi energi. Kita gabung ke energi 4, jalur papan. Akhirnya apa? Terus ditirakati akhirnya udahlah biar nggak temen-temen sore ya maaf ya seperti ini kalau kita nggak ada lakunya cuma baca-baca atau ya kesuwen harus ada tirakatnya udah segini aja ya nanti maaf ya sampai jumpa ya, saudara-saudara Nusantara se-Indonesia maafin Pak Sastra ya kalau ada kata-kata yang salah karena nanti bismillah kita perbaiki lagi mudah-mudahan sekali lagi ayo kita doa bareng-bareng supaya Nusantara Indonesia ini harapan saya dengan adanya sastra jenderal Indonesia yang bersyariat berhakikat bermarifat ini ya cepat naik ya dan bapak-bapak yang di negara mudah-mudahan sehat semua terutama Pak Prabowo dan bagaimana sudahlah mudah-mudahan kasih kesehatan ya gitu aja ya salam Pak Desastra ya Bismillah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.